Kemudian ada kisah Rasul. Ada sahabat datang kepada Rasul. Sahabat hitut. Sahabat Rasul payunan saha? Payunan roh. Kumaha Rasul kira-kira? Sok urang macing, urang mun aya rencangan itu payunan urang kumaha? Oh, urang mah pasti. Sadu itu teu aya suarana oge kaambil bauna urang mah pasti langsung ambek. Ieu sanu itu meuni bau kieu laras teh. Komo lamun aya suaraan. Saha tadi itu? Oh, langsung dicari terdakwanya, dicari tersangkanya. Laras teh. Padahal ajaran Rasul tidak seperti itu. Ketika ada sahabat kentut di depan Rasul, kentutnya itu bersuara dan bau nakacida. Jika nama itu usuknya sadar kulit endog. Itu payunan Rasul. Eta Rasul pura-pura tengah dangu, jeung pura-pura tengah bayangkeun. Kata sahabat, "Assalamualaikum Rasul." Cek Rasul teh, "Waalaikumsalam." Rasul biasa-biasa. Wah, urang mah "Assalamualaikum." Oh, mana itu ini. Urang nanya, Rasul mah henteu. Luar biasa akhlak Rasul. Selanjutnya, ya, ketika ada orang yang sakit kira-kira dijenguk tidak? Tapi lamun anu gering musuh urang, anu sok maledogkan urang, anu sok jaya ka urang, anu sok deleka ka urang, kira-kira dijenguk moal ku urang. Moal cenah. Dilongok moal. Cenah Pak Ustad, naon dilongok da sok jaya ka abdi cenah. Abdi nu dicali disundrungkeun, kadang kawis didegungkeun. Malihan masuk disintrek, ya kadang-kadang sok ditenggel Pak Ustad, mau dilongok ku abdi mah. Inilah luar biasa akhlak Rasul. Ketika ada orang kafir tiap hari ke Rasul, kalau Rasul lewat, ya Rasul lewat ya. Rasul lewat, orang kafir nyiduh, sok hayang teh. Anjeun lamun diciduhan ku babaturan ambek teh. Ambaknya bakal kumaha tah? Oh, hayang nunggul cenah. Awas ku aing. Wah, gitunya. Rasul mah diciduhan teu ambak. Mangkaning kapungkur mah teu acan musim Ciptaden jeung Pepsoden. Kabayang bau ciduhna orang zaman baheula. Lantaran teu acan aya Pepsoden jeung Cip. Zaman ayeuna geus aya Pepsoden jeung Ciptaden jeung Close Up. Naon deui marakna? Komodo, Kodomo. Merekna Kodomo, Ciptaden, Close Up. Oh iya, pokoknya eta lelahnya. Zaman sekarang merek-merek pasta gigi sudah banyak dan harum-harum. Angger cidu jalmi mah bau. Kecuali cidu Rasul. Rasul mah awakna geus seungit. Ketika ada orang kafir nyiduhan ka Rasul team. Rasul mah luar biasa. Terus orang kafir itu nyebarkan beling jeung belingnya, nyebarkan paku di sepanjang jalan Rasul nepi ka Rasul kacugam. Ambak teh. Urang kira-kira ambak teh. Oh, urang mah awas. Ku aing. Rasul mah teh ambak. Dina hiji mangsa, suatu ketika orang kafir tersebut sakit. Ketika beliau sakit, apa yang Rasul lakukan? Rasulullah orang pertama yang menjenguk. Lalu Rasul datang gegedor. Siapa itu? Saya Muhammad. Orang kafir itu kaget. Karena apa? Karena yang mendatangi dia adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad rek angkat beren. Lantaran manehna padahal lain. Nabi Muhammad kangen ka manehna. Ka mana wae sebutlah namana. Aduh bisa aya sarua ngaranna deui nya. Pulan ngaranna si pulannya. Cek Rasul teh cek Nabi Muhammad.
kami teh kangen ke anjeun pulang. Nah kangen cenah. Kan kami teh sok nyiduhan Nabi Muhammad, sok nyiduhan Muhammad, sok mere beling ka Muhammad, sok mere tai ka Muhammad. Ya, tai hungkul, tai onta teh nya. Cek Nabi Muhammad kumaha? Kami kangen. Kami sono ka anjeun. Sing cageurna sing didoakeun ka Nabi Muhammad. Didoakeun supados daman, didoakeun daman. Akhirnya orang kafir tersebut melihat keagungan akhlak Rasul, dia pun masuk Islam. Bahkan ada satu kisah baru-baru ini. Tahun 2006 ada seorang kiai dari Jakarta Pusat di Jalan Baru. Namanya Kiai Haji Jamaluddin. Dia berkisah. Hoyong kadang kisahna hoyong. Kisah seorang pedagang es cendol. Es cek orang Jawa mah es dawet. Jadi Kiai Haji Jamaluddin mengkisahkan, ini kisah nyata ini. Ada seorang tukang es yang ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hoyong teh pendak sareng Nabi. Tiasa moal. Kan Nabi tos ngantungkeun. Tiasa moal. Insya Allah tiasa lamun orang ditakdirkan ke Allah pendak. Jadi kieu caritana. Tukang es ieu teh setiap hari dia berjualan. Namun jualan dia itu sepi jualan teh. Di suatu ketika dia berjualan di depan suatu tempat yang sedang mengadakan Maulid Nabi. Jadi di hiji tempat eta keur ngayakeun acara Maulid Nabi. Akhirnya Rasul hadir di sini. Rasul tukang es teh dagang di dinya. Tukang es eta teh kacaritakeun jualannya sa lamun sepi kengen artos teh rugi untung. Namun ketika tukang es tersebut jualan di depan acara Maulid Nabi, jualannya ludes, dagangannya habis. Akhirnya dia pun dapat untung. Dia akhirnya bertanya kepada orang yang ada di situ, Pak, kira-kira besok di mana ada acara Maulid Nabi lagi? Saya mau jualan lagi. Oh ada Pak, ada Mang, tempatnya di desa sebelah. Tukang cendol tersebut dia akhirnya pergi besoknya ke kampung sebelah, jualan lagi, laku lagi. Pindah lagi besoknya ke kampung sebelah, jualan lagi, laku lagi. Terus-terusan sepanjang 1 bulan dia berjualan di tempat yang ada acara Maulid Nabi, dagangannya dapat Akhirnya apa? Akhirnya dia bertanya-tanya, sebenarnya apa sih acara Maulid Nabi itu? Di dalamnya ada apa? Akhirnya besoknya dia berjanji untuk libur jualan 1 hari agar dia ikutan acara Maulid Nabi, pingin tahu acara di dalamnya ngapain. Akhirnya besoknya dia libur jualan, dia hadir ke acara Maulid Nabi. Begitu terkejut dia karena dia melihat di acara Maulid Nabi dibacakan berjanji, dibacakan sholawat, sampai ada orang yang menangis terseduh-sedan karena membaca sholat, karena rindu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya bergetar, tukang es cendol tersebut bergetar juga. Dia pun tidak terasa menangis. Lalu setelah itu dia akhirnya cinta ke acara Maulid Nabi. Besok-besoknya dia tidak jualan lagi di acara Maulid Nabi, tapi dia bagikan esnya secara gratis. Dia bagikan sampai ada jamaah yang bilang, Mang, kenapa dibagikan esnya? Apa nggak rugi? Saya ingin mengikuti acara Maulid Nabi dan ingin berkontribusi di acara Maulid Nabi karena saya ingin berjumpa dengan Rasulullah kelak di surga. Akhirnya Mang Es Cendol ini tiap Maulid pokoknya dia ngebagi sampai dia menabung. Bilang ke istrinya, Mah, tahun depan kita harus mengadakan acara Maulid Nabi sendiri. Bayangkan, tukang cendol ngadakan acara Maulid Nabi sorangan. Bisa aja kira-kira? Bisa aja.
Urang mampu tuh ngayakeun acara maulid Nabi sorangan. Moal mampu. Eta tukang cendol nabung sehari 3.000 kakumpul setahun. Akhirnya dia mengundang tetangganya. Beliau menyuruh istrinya memasak masakan 200 porsi. Berapa? Mang Cendol datang ke rumah tetangga dan membagikan undangan untuk hadir ke acara maulid. Udah sholat maghrib dia siap-siap. Setelah sholat isya dia menunggu. 10 menit belum ada yang datang, 20 menit belum ada yang datang, 30 menit belum ada yang datang, 1 jam belum ada yang datang, 2 jam belum ada yang datang, sampai dia merasa sedih. Dia bilang ke istrinya, "Mah, ternyata tidak ada masyarakat yang mau datang ke acara maulid Nabi yang kita adakan. Bagaimana Pak kelanjutannya?" Ya sudah, kita maulid saja sendiri. Akhirnya Mang Cendol sarang istrina, sarang 2 putrana maca berjanji sasarangan. Namun ada kejadian luar biasa ketika mahalul qiyam, ketika berdiri, ketika membacakan Ya Nabi salam alaika, di luar ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Lalu Mang Cendol beserta istrinya kaget terhentak dan membalas salam tersebut. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Kami ingin mengikuti maulid Nabi. Mang Cendol bahagia. Akhirnya dia keluar rumah, dia buka pintu rumah. Namun begitu terkejut dia ketika membuka pintu rumah, karena di luar rumah dia melihat puluhan orang yang badannya tinggi-tinggi, kemudian tegap-tegap, pakai jubah, datang, tapi beliau tidak kenal itu siapa. Mang Cendol kaget. Dari mana ya? Kami dari daerah sebelah. Kami ingin mengikuti acara maulid Nabi di sini. Apakah boleh? Boleh, silahkan masuk. Akhirnya masuk, satu persatu masuk. Namun Mang Cendol dia terpana melihat satu sosok. Sosok tersebut badannya tegap, ya. Kemudian rambutnya sebahu, agak ikal, kulitnya tidak terlalu putih dan tidak kemerah-merahan, kamu hidung mande, ya. Kemudian beliau terlihat tampan, bercahaya, ditatap siapa ini. Kemudian beliau langsung, Mang jangan sedih, meskipun tidak ada tetangga Mang yang datang menghadiri acara maulid Nabi, kami datang. Kata orang yang wajahnya putih bersinar tersebut. Maaf, Anda siapa? Kata Mang Cendol. Saya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Mang Cendol menangis, istrinya menangis, anak-anaknya semua menangis, lalu memeluk Nabi. Kemudian semuanya membaca maulid Nabi. Setelah selesai membaca maulid Nabi, orang-orang tersebut memakan hidangan yang disediakan, lalu pamit keluar. Mereka pulang. Ini dikisahkan kisah nyata oleh Kiai Haji Jamaluddin. Kejadian ini terjadi di Jakarta Barat, di daerah Jelambang. Ini berkah apa? Berkah maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka dari itu, mari kita mencintai Nabi, mari kita membaca sholawat ke Nabi, mari kita mencintai sunnah-sunnah Nabi, agar kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dan kelak kita mendapatkan surga, dan surganya berdampingan dengan surga Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sepertinya sudah kurang kondusif ini karena panas-panas ya. Oke, terakhir kita sholawat lagi. Manana, 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 lakum, kaifa mahubbukum, kaifa mawakum, manana. Man ana maulakum kaifa mahubbukum kaifa mawakum man ana
man ana lakum kaifa ma rabbukum kaifa ma rabbukum man ana lakum kaifa ma rabbukum kaifa ma rabbukum. Baik, itu saja yang bisa Pak Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan pantun, boleh? Bilang cakep ya, bilang cakep. Siap. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, mohon jangan lapor polisi. Buah mangga, buah kedondong, buah rambutan, buah durian, itulah nama buah-buahan. Sekian walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.